Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dikabarkan kembali menjalani operasi medis di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan Ceromebook yang menyeret namanya. Operasi tersebut menjadi yang kelima dijalani Nadiem dalam beberapa waktu terakhir, tidak lama setelah jaksa penuntut umum menuntut dirinya dengan hukuman 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan senilai 9,9 triliun rupiah. Diketahui, operasi yang dijalani Nadiem atas penyakit fistula perianal yang dideritanya. Fistula perianal, fistula ani, adalah terbentuknya saluran abnormal di bawah kulit yang menghubungkan bagian dalam anus dengan kulit di sekitarnya. Istri Nadiem, Franka Makarim pun membagikan foto-foto Nadiem saat di rumah sakit untuk menjalani operasi. Kabar mengenai tindakan operasi itu disampaikan pihak keluarga melalui unggahan dan pernyataan yang meminta doa untuk kondisi kesehatan Nadiem. Sang istri disebut berharap proses operasi berjalan lancar dan kondisi suaminya segera pulih. Informasi yang beredar menyebut operasi dilakukan setelah kondisi kesehatan Nadiem kembali menurun di tengah tekanan proses persidangan yang masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci jenis penyakit atau tindakan medis yang dijalani mantan menteri tersebut. Situasi ini terjadi ketika perkara Ceromebook memasuki fase paling krusial. Jaksa sebelumnya menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara serta tuntutan uang pengganti sekitar 5,6 triliun rupiah terkait proyek pengadaan laptop Ceromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa, Nadiem disebut dianggap bertanggung jawab atas kebijakan proyek digitalisasi pendidikan yang dinilai menyebabkan kerugian negara. Jaksa juga menyoroti dugaan adanya kelompok non-formal atau organisasi bayangan yang ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan di kementerian. Di sisi lain, kubu Nadiem membantah berbagai tuduhan tersebut. Tim kuasa hukum menyatakan kebijakan digitalisasi pendidikan dilakukan untuk mempercepat transformasi teknologi di sekolah-sekolah Indonesia, terutama saat pandemi COVID-19 berlangsung. Persidangan perkara Ceromebook sendiri terus menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran besar serta sejumlah nama penting di lingkungan pemerintahan. Kondisi kesehatan Nadiem kini ikut menjadi sorotan setelah dirinya beberapa kali terlihat menjalani pemeriksaan medis dan perawatan intensif selama proses hukum berlangsung. Operasi kelima yang dijalaninya memunculkan spekulasi mengenai tekanan fisik dan mental yang dihadapi mantan Mendikbudristek tersebut. Meski tengah menjalani perawatan, proses hukum terhadap Nadiem tetap berjalan sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan majelis hakim. Jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum masih bersiap memasuki tahapan berikutnya sebelum putusan akhir dibacakan. Sementara itu, dukungan dan simpati dari sejumlah pihak mulai bermunculan di media sosial. Sebagian publik menyoroti sisi kemanusiaan dalam proses hukum yang sedang dihadapi Nadiem. Sementara lainnya tetap meminta pengusutan kasus dilakukan secara transparan dan tuntas. Kasus Ceromebook kini berkembang bukan hanya menjadi perkara dugaan korupsi besar di sektor pendidikan, tetapi juga menghadirkan perhatian publik terhadap kondisi pribadi sosok yang pernah menjadi simbol transformasi pendidikan digital di Indonesia tersebut.